Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran kali ini tema 8, subtema 2, Bumiku dan musimnya. Pembelajaran 2. Muatan IPA. Ayo mengamati. Pada siang hari, suhu udara panas. Akibatnya, kaca jendela memuai. Namun, pada malam hari, suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah, ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai, sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama. Pandangilah bulan. Bagaimana bentuk bulan? Apakah bulan bergerak? Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Apakah bulan berputar? Apa yang dikelilingi bulan? Setelah kalian berusaha mencoba menjawabnya, mari kita cocokkan. Pertanyaan pertama, bagaimana bentuk bulan? Jawab, bentuk bulan adalah bulat. Namun, karena pergerakannya mengelilingi bumi, menyebabkan terhalang cahaya matahari yang dipantulkan bulan, maka bentuk bulan seolah berubah-ubah dalam fase bulan sabit, lonjong, atau bulan sempurna. Pertanyaan kedua, apakah bulan bergerak? Jawab, ya, bulan berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi. Pertanyaan ketiga, apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Jawab, bulan bukanlah salah satu dari sumber cahaya. Bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Pertanyaan keempat, apakah bulan berputar? Jawab, ya, bulan berputar pada porosnya. Pertanyaan kelima, apa yang dikelilingi oleh bulan? Jawabnya, bulan bergerak mengelilingi bumi yang juga bergerak mengelilingi matahari. Coba amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar matahari, ini adalah gambar bumi, dan ini adalah gambar bulan. Garis berwarna merah ini menunjukkan orbit rotasi bumi. Ini arah rotasi bumi yang berwarna merah. Sedangkan yang berwarna biru adalah arah dari rotasi bulan. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan? Pertama, bulan bergerak pada porosnya, disebut rotasi bulan. Bulan berevolusi mengelilingi matahari. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu 1. Gerak berputar pada sumbunya yang disebut rotasi bulan. 2. Gerak mengelilingi bumi. Dan 3. Gerak bersama bumi mengelilingi matahari yang dinamakan revolusi. Fakta sains. Bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Amatilah gambar dan lakukan percobaan untuk membuktikannya. Amati gambar berikut. Di sini, ini adalah bumi, sedangkan ini adalah bulan yang mengalami seolah-olah perubahan bentuknya jika dilihat dari bumi. Padahal bentuknya tetap, hanya saja yang nampak dari bumi berbeda-beda. Ini adalah posisi bulan sabit. Kemudian ini adalah bulan purnama, sangat terang.
Mari kita jawab pertanyaan, apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Jawabannya, bentuk yang kita lihat tergantung pada posisi bulan. Saat bulan bergerak mengelilingi bumi, ia memantulkan sinar matahari. Dari bumi, kita hanya bisa melihat bagian bulan yang menghadap kita. Bentuk bulan yang kita lihat pada malam tertentu tergantung pada seberapa banyak permukaan bulan berada di bawah sinar matahari pada saat itu. Selanjutnya, ayo mencoba menguji kenampakan bulan purnama. Ada alat dan bahannya, kotak sepatu besar, kertas hitam, bola plastik busa atau styrofoam dengan ukuran diameter 5 cm, kemudian lampu senter kecil dengan cahaya yang kuat, isolasi kertas, dan benang hitam. Dengan langkah-langkah percobaan sebagai berikut. Setelah melakukan percobaan, diskusikan pertanyaan berikut bersama dengan kelompokmu. Kita jawab ya. Pertanyaan pertama, apa yang kamu lihat ketika mengintip melalui lubang-lubang tersebut? Jawabnya, bentuk bola plastik styrofoam yang terlihat mempunyai perbedaan. Pertanyaan kedua, matikan lampu senter. Apa yang akan terjadi? Jawabnya, bola plastik styrofoam tidak dapat dilihat. Pertanyaan ketiga, melalui lubang manakah kamu dapat melihat bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru? Jawabnya, di lubang pada posisi miring yang lebih rendah daripada lampu. Dan yang keempat, ada berapa banyak fase bulan? Apa saja bentuknya? Jelaskan. Kita jawab ya. Fase bulan itu 1. Fase bulan baru, 2. Fase bulan sabit awal, 3. Fase kuartal pertama, 4. Fase waxing gibbous, 5. Fase bulan purnama, 6. Fase aning gibbous, 7. Fase kuartal ketiga, dan 8. Fase bulan sabit tua. Muatan bahasa Indonesia. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Berdasarkan bacaan di atas, coba tuliskan kembali gagasan utama dari bacaan dan informasi penting yang mendukung gagasan utama tersebut. Kita jawab ya. Gagasan utamanya adalah bulan adalah satelit alami bumi. Informasi pentingnya, bulan adalah satelit terbesar kelima dalam tata surya. Permukaan bulan sebenarnya gelap. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Posisi bulan yang menutupi matahari mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Muatan SBDP. Ayo amati tarian yang dilakukan secara berkelompok. Yang pertama adalah tari Bedoyo Ketawang dari Surakarta. Yang kedua, tari Serimpi dari Jawa Tengah. Yang ketiga, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Dan yang keempat, tari Gantar dari Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh tentang contoh-contoh tarian yang ditarikan secara berkelompok, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tarian-tarian tersebut. Dibuat kartunya seperti ini.
Jika sudah selesai, coba cocokkan kartu-kartu yang sudah kalian buat. Kartu pertama berisi Tarian Bedoyo Ketawang. Informasi pentingnya, Tarian Bedoyo Ketawang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Pementasan saat penobatan Raja Baru. Tarian yang sakral dan suci. Tari diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang, Jawa. Kartu kedua berisi tentang tarian serimpi. Informasinya berasal dari Jawa Tengah, termasuk tari klasik. Mempunyai gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Diiringi musik gamelan dan tari dengan kedudukan istimewa. Kartu ketiga berisi tarian Pakarena. Informasinya berasal dari Sulawesi Selatan. Ada dua jenis tarian, yaitu Pakarena Goa dan Pakarena Gantarang. Pertama kali ditampilkan pada tahun 1903 saat Pengalipata dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang, Bata. Kartu keempat berisi tarian Gantar. Informasinya berasal dari Jawa Timur. Dipentaskan pada saat upacara adat tertentu saja. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih. Demikianlah video pembelajaran tema 8, subtema 2, pembelajaran 2.